True life is not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion, it's kingdom. Doa Bapa kami dan Mazmur 23 itu memiliki sebuah kesamaan. Adalah sebuah perjalanan spiritual journey. Dimulai dari sebuah hubungan. Dimulai sebuah relasi. Saudara, Tuhan gembalaku. Tidak kekurangan aku. Kenapa? Karena Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau dan ke mata air yang tenang. Ini tidak bicara pertolongan. Ini bicara penyediaan, ketersediaan. Jadi kalau ada orang butuh makanan dikasih nasi kotak, itu pemberian, itu pertolongan. Tetapi kalau Anda masuk di satu hotel dan di situ ada buffet, ada pengunjung hotel dan termasuk breakfastnya. Ada masuk di situ. Di Jakarta ada yang terkenal, mohon maaf ini mungkin nggak boleh ya, nyebut hotel tertentu, ini dianggap iklan nanti. Ada hotel bintang 5, orang suka breakfast di situ. Saya dengar dulu berapa? 500 atau 250. Wah, ketika kita masuk di situ, itu bukan pemberian, itu ketersediaan. Karena kita ada di situ. Anda nangkap maksud saya? Kenapa dia tidak kekurangan? Karena dia bukan hanya melihat tangan Tuhan terulur, tetapi dia tinggal di dalam sebuah dimensi di mana apa yang kita butuhkan tersedia. Amin. Kegagalan anak sulung, sekalipun dia hidup di rumah Bapa, ternyata dia nggak pernah menikmati satu anak kambing. Sementara kenapa anak bungsu kelaparan? Karena dia bukan tidak dicintai, tapi karena dia tidak tinggal dalam dimensi atau rumah atau lingkungan, saya pakai bahasa milenial, metaverse dari bapaknya. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya menemukan sebuah pemahaman yang saya rindu untuk membagikan di mana-mana. Pengampunan itu membawa seorang dibebaskan dari hukuman. Tetapi hanya perjanjian, dengan kata lain, perjanjian adalah pintu masuk untuk seorang mengalami pengenalan akan Tuhan. Perjanjian adalah gate untuk orang tinggal di dalam sebuah dimensi yang tidak difahami oleh dunia. Perjanjian membuat mata kita terbuka dan kita terhubung secara kontinu akan kehadiran dimensi itu. Termasuk sang rajanya. Darah Yesus bukan hanya darah pengampunan.
Kenapa tidak semua anak Tuhan mengalami transformasi? Karena dia hanya melihat dan masuk tinggal dalam dimensi pengampunan. Sehingga dia menerima pengampunan, tapi dia tidak pernah mengalami transformasi. Melalui perjanjian, di situ baru kita menemukan identitas. Sebab melalui perjanjian, seorang menerima new identity. Kalau seorang gadis, mohon maaf kalau ada yang sama, namanya Dewi. Dia ketemu namanya Rudi. Permisi, Mbak Dewi ini kerja, ya dia di mana dapat gaji upah minimum. Ketemu Pak Rudi yang punya uang dana 100 miliar. Persoalannya Pak Rudi jatuh cinta sama Mbak Dewi. Dan mereka jalan bareng alias pacaran. Jadian. Dan satu hari menikahlah mereka. Maka Dewi ini punya identitas baru namanya Bu Rudi. Katakan amin. Tuh, tidak ada yang amin, support saya. There's a new identity. Itu namanya perjanjian. Kalau seorang anak orang kaya datang ke panti asuhan, dia bawa makanan, dia bawa kebaikan, itu namanya compassion. Ini cuma ilustrasi. Tapi di tengah-tengah sukacita keramaian, Bapak yang baik hati dan kaya raya ini. Saya bukan ini membedakan secara sosial, tapi ini untuk menangkap. Ini ada orang yang baik dan kaya raya. Ini gambaran Tuhan. Tiba-tiba Bapak ini melihat satu anak. Dan anak itu tidak melakukan sesuatu apa-apa untuk Bapak. Tetapi tiba-tiba jatuh hatilah Bapak ini kepada anak ini. Lalu dia panggil. Nak, kamu namanya siapa? Ya anak ini gak ngerti. Aku namanya ini. Bapak sayang sama kamu. Kamu mau jadi anakku, nak. Itu bukan compassion. Itu covenant. Anda mau yang mana? Sebagian orang hanya berhenti hidup dalam compassion, not covenant. Makanya nggak pernah transformasi. Sebab pengampunan tidak akan mentransformasi kita. Pengampunan membebaskan kita dari hukuman. Anda kaget? 3 korban utama, korban penghapus dosa, korban bakaran, korban keselamatan. Pengampunan, perjanjian. Korban bakaran itu perjanjian. Yang satu saya rahasiakan, nanti aja. Perjanjian. Darah Yesus itu tidak berhenti pada darah pengampunan. Darah perjanjian. Baik doa Bapa kami maupun Mazmur dimulai dengan sebuah hubungan, relasi yang membawa orang itu tinggal di dalam sebuah dimensi. Karena status, karena new identity. Bagaimana anak yang bungsu itu bisa masuk ke rumah Bapa? Lihat bapaknya melari menyambut dia. Memeluk dia di mana? Di halaman. Bukan di rumah. This is the first encounter. Compassion, forgiveness. Tetapi saya nggak perlu buka ya Alkitab Lukas 15. Bapaknya membawa lembu, anak lembu, disembelih. Nyembelihnya perhatikan, tidak di dapur, di depan anaknya.
ini bukan sekedar makan, karena kata makan minum di perjanjian lama artinya covenant. Ketika Yakub sama Laban mengadakan perjanjian, mereka makan-makan. Ketika Ishak mengadakan perjanjian dengan Abimelek, damai, makan-makan. Ketika Yesus ingin menawarkan perjanjian, perjamuan kudus, makan, minum. Makan itu ada satu zat yang dimasukkan. Perjanjian adalah pintu masuk, orang boleh mengalami, menikmati keintiman. Dalam keintiman, zat hidup dari sesat pria itu ditanamkan ke dalam rahim seorang wanita. Dalam keintiman melalui perjanjian, zat hidup dari Kristus ditanamkan di dalam roh kita. Di situ terjadilah proses transformasi. Inilah darah perjanjian. Melalui covenant, tirai itu terangkat. Anda lihat kalau ibadah pernikahan setelah janji nikah diberkati, diteguhkan, artinya sepasangan itu dibawa masuk dalam apa? Perjanjian. Setelah itu berdiri apa? Cadar itu dibuka. Sehingga artinya yang sebelumnya mempelai wanita tidak pernah bisa tahu kehadiran wajah, kehadiran mempelai pria. Dia bisa melihat, I can see him. Tahu lagu Amazing Grace Hillsong? Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, once but now I'm found, but now I see. Ini lagu ini bagus, lirik. I can see you now, I can see. When you enter into covenant, you can see. Bukan hanya ditolong. I can see you now. Ayo kita nyanyikan sama-sama. I can see you now. Maria Magdalena, I can see you now. I can see the love in your heart. Lupa saya. Falling down, back to life. Dari mati, hancur. Setelah disembelihkan lembu itu, covenant. Karena Mazmur 50 ayat 5 berkata, bawalah kemari orang yang kukasih yang mengikat perjanjian berdasarkan korban sembelihan. Apa yang terjadi? Jubah yang baru. Status gembel menjadi anak Bapa. Tuhan adalah Bapa. Start pertama, jangan jadi pelayan Tuhan, jangan jadi pendeta, jangan jadi apa, jadi anak Bapa. Dimanapun kita berada, sekalipun di pulau terpencil, seperti Yohanes Rasul, tetap anak Bapa. Anak dan Bapa, Bapa dengan anak. Bapa kami yang ada di sorga. Dan di situ kita belajar, diajar untuk mengenal Dia. Dimulai dari kebaikannya. Berikanlah kepada kami makanan yang pada hari ini. Setelah datanglah kerajaan-Mu. Sebuah dimensi. Dan Tuhan berkata, Bapak mana yang anaknya minta roti dikasih batu?
Tapi melalui perjanjian kita mengenal dia bukan hanya Bapa. Pak Petrus Agung almarhum pernah menyanyikan raja yang berbeda. Tidak ada raja nggak punya budak. Hanya ada satu raja yang nggak punya budak. Adalah raja kerajaan sorga. Amin. Amin. Sebab semua penghuninya diadopsi sebagai anak. Tapi dia bukan hanya bapa. Dia adalah imam besar. Dia adalah raja segala raja. Satu lagi. Dia nggak boleh berhenti. Kita mengenal dia hanya sebagai bapa, imam, raja. Dia harus jadi Tuhan. Saya menyampaikan renungan, apa bedanya Tuhan dan Allah. Maka 1 Korintus 8 ayat 6 berkata, hanya ada satu Allah Bapa, hanya satu Tuhan, Yesus Kristus. Kata Allah, God, itu membawa kita memuja. Adoration. Pujian itu penyembahan, itu sebenarnya pemujaan. Tetapi Godship tidak pernah lengkap tanpa Lordship. Pengenalan kita akan dia tidak boleh hanya berhenti dia God, tapi Lord. Apa kata kunci Lord? Taat. Apa itu Allah? Supreme being, creator. Apa itu Tuhan, Tuan, pemilik, majikan. Apa kata kuncinya? Yes. I obey. Teologi selalu sensitif kalau ada orang yang tidak mengakui Yesus itu Allah. Sesat kamu. Saya orang yang percaya Yesus itu adalah Allah. Yahweh yang berinkarnasi. Tetapi saya mau ajak hitung-hitungan. Sebagian orang hanya memuja Yesus sebagai Allah. Tapi tidak pernah menjadikan dia Tuhan. Saya masih ingat film Marlon Brando, Godfather. Yang 50 ke atas tahu? Ada di sini tahu? Dia jadi bapak baptis. Godfather. Di gereja, rajin ke gereja jadinya. Terus dia, ya itu gerejanya Katolik. Tentu saja bukan karena Katolik, bukan soal Katolik, tapi dia ke gereja sebagai orang yang beribadah. Tetapi secara satire ditunjukkan di film itu, di saat yang sama dia memerintahkan anak buahnya nembaki musuhnya. Duor. Sini doa, di situ nembak. Dar. Mafia Godfather itu. Dia hanya menjadikan Yesus itu Allah. Tapi tidak pernah menjadikan Tuhan. Siapa tuannya? Dia sendiri. Saya khawatir banyak orang hari ini beribadah dengan cara begitu. Di perusahaan nilai kebenaran itu gak ada. Yang penting nyanyinya nyembahnya tenanan. Saya gak katakan nyembah tenanan itu salah. But you cannot separate Godship and Lordship. Tolong ditayangkan gambar saya. Tolong ditayangkan multimedia. Pertama yang jernih. Ya ini juga langsung gak apa-apa. Anda kalau lihat 4 kirub, wajah kirub. Anak lembu, permisi saya ganti lem. Anak lembu itu orang Jawa tahu, cempe. Tahu ya? Cempe ya, betul ya. Anaknya sapi. Jadi itu bukan sapi. Anaknya sapi, kalf. Anak sapi itu nggak punya tanduk. Anak sapi itu juga fragile seperti domba.
4 wajah ini menggambarkan Yesus. Tapi juga ada singa. Tapi juga ada anak manusia. Tapi juga ada Raja Wali. Ini mewakili Kristus. Yesus itu anak domba atau singa? Tolong dijawab. Dua-dua. Anak Tuhan gak boleh cuma kuat. Dia harus lembut. Dia harus ada saatnya dia menyerah. Dia sumeleh. Tapi jangan nyerah tok. Dia juga harus jadi seperti singa. Kapan kita jadi singa? Kapan kita jadi domba? Tanya Roh Kudus. Amin. Amin. Kita jangan lupa jadi anak manusia. Alkitab tidak pernah abaikan namanya uang. Yang Alkitab firman peringatkan, jangan jadi hamba uang. Tapi kalau orang gak ngerti uang, dia akan kesulitan. Orang tidak punya uang, itu kesulitan. Cinta uang itu akar kejahatan. Tapi kekurangan uang juga bisa jadi akar kejahatan. Think about it. Di sorga kita gak butuh uang. Di bumi kita harus ngerti tentang uang. Perencanaan khususnya untuk keluarga kita. Yesus di tengah-tengah puncak misi sorga. Dia titipkan kehidupan ibunya yang sudah seorang janda kepada muridnya Yohanes. Bicara anak manusia, kehidupan sehari-hari. Bagaimana menjaga keutuhan keluarga. Bagaimana mendidik anak. Yesus tidak datang hanya bicara sorga. Yesus datang bicara tentang sorga dan bumi. Dua-duanya punya tatanan. Amin. Inilah profil Yesus. Yang ketiga, yang keempat apa? Raja Wali. Kita tidak hanya bergerak secara natural. Kita juga harus menikmati atau mampu berjalan dalam supranatural. Melalui perjanjian kita belajar mengenal Allah. Dan kita dipanggil serupa dengan Allah. Dia Bapa, Imam Besar dan Raja segala raja. Maka umatnya disiapkan jadi putra, imam dan raja. Kita harus memiliki kelembutan seperti domba. Kekuatan, ketabahan, keberanian seperti singa. Bold like lion. Wisdom like the son of man. Divine like the eagle. Itu hanya terjadi ketika Anda dan saya masuk perjanjian. Di situ kita akan mengalami seperti tadi nyanyian yang kita nyanyikan. Restore my soul. Dia menyegarkan jiwaku. Saya bersaksi, seringkali saya datang dengan perasaan bete. Tahu bete? Bad time. Kok diem semua, saya itu enggak pernah dikasih guyu belas sih, piye. Sumpek, orang Jawa bilang, bahasa Jawa itu kaya, ya. Sumpek, kemerungsung, ya dah, whatever. Lelah. Saya datang seperti anak domba, sumeleh. Aku ra kuat Tuhan, ini aku. Dan ketika saya dibukakan pintu masuk, peng, seperti orang kepanasan tiba-tiba disebul AC, saudara. Tidak tunggu sekian hari, satu energi sorgawi, energi damai sejahtera, keyakinan, rasa tidak ditinggal lagi, kekuatan yang baru itu muncul suddenly. Tahun 20 saya kena COVID. Di Walbu akhir. Selasa ada persekutuan, saya pas
jadwal. Saya tetap berkhotbah tapi lewat Zoom. Nggak boleh masuk ruangan. Saya hari Rabu saya di jamaah. Saya nyembah. Tiba-tiba saya dibawa masuk hadirat Tuhan. Saya pernah cerita. Saya bersyafaat. Saya berhenti minta sembuh. Saya nangisi jiwa. Tapi justru di situ Tuhan menemukan mesbah. Dan dia landing. Saya tenggelam dalam hadiratnya. Tertidur saya bangun. Simptom yang saya rasakan lemes, memang saya tidak parah, saya di rumah aja, nggak ke dokter, nggak kemana. Tiba-tiba hilang. Saya lari ke kamar istri saya, koyoknya aku waras ini. Ya, tapi kan harus dibuktikan. Saya minggu tes antigen, tes sendiri, negatif, puji Tuhan. Senin PCR, negatif. Selasa melebu persekutuan. Lu cari ini COVID. Wis waras, saya bilang. Saya tidak melihat, saya makin melihat, itu natur. Naturnya surga, itu supranaturalnya bumi. Amin. Healing itu naturnya surga. Damai sejahtera itu naturnya surga. Kasih itu naturnya surga. Kudus itu naturnya surga. Jadi kita ini harus selaras. Kita harus kulaan. Bagaimana kita harus kulaan? Bisa kulaan. Kita punya akses. Bagaimana kita punya akses? Kita harus hidup dalam covenant. Sembilan orang kusta itu menerima pertolongan. Tapi orang yang tinggal dalam dimensi surga, dia bukan hanya ditolong. Dia menikmati apa yang tersedia. Setelah itu, dia memimpin aku ke jalan yang benar. Jalan Tuhan bukan jalanku. Saya masih ingat saya bagikan kalau doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Tolong ditayangkan gambarnya doa Bapa kami. Satunya, gambar satunya. Dimulai dari Bapa, di tengahnya adalah Tuhan, Guru. Sebagian orang gagal bukan tidak mengampuni, bukan tidak diampuni, gagal menerima pengampunan. Saya punya contoh. Misalnya ada si A, saya mau memberi handphone, ini umpama. iPhone 15, yang terbaru 15 ya. Harga 20 juta. Dia mau terima anak ini. Oh mau om. Beres toh, saya mau memberi, dia mau nerima. Nyampe enggak? Belum tentu. Loh kok bisa? Wong saya mau ngasih, dia mau nerima. Karena di tangannya ada HP jadul. Tahu HP jadul? 200.000. Tapi digenggam. Sehingga waktu saya serahkan HP iPhone 20 juta, gelondong. Gak pernah terpegang di tangannya. Bukan karena saya tidak mau memberi, bukan karena dia tidak mau menerima, karena dia tidak mau Saya khawatir sebagian orang tidak berada dalam jalan Tuhan karena dia tidak bersedia melepas. Gengsinya, apanya. Karena topik pengampunan itu diulangi 2 kali. Siapa yang mengampuni dosa orang lain, dosanya diampuni. Siapa tidak mengampuni dosa, ini bukan Rasul Paulus yang ngomong. Tuhan Yesus, dosanya tidak diampuni. Saya coba renung, ini gimana sih? Bukan berarti Tuhan tidak mengampuni. Tapi pengampunan itu gagal. Wujudnya gagal diterima. Saya percaya pengampunan dan kesembuhan itu seperti mata uang yang, di mana ayatnya? Yesaya 33. Penduduknya nggak ada yang sakit karena semua dosanya diampuni.
Bahasa Inggrisnya pengampunan itu apa? Bagus sekali. Ada yang bisa bantu saya? Perlu dikasih hadiah dulu. Apa pengampunan? Forgive. Artinya apa? Menarik sekali bahasa Inggris ini. Untuk diberikan. Bukan untuk dijual. Bayar dhisik. Untuk diberikan. Forgive. Amin. Jalan Tuhan, salah satu elemen yang nggak boleh nggak ada. Forgive. Ampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebagaimana kita juga bersalah kepada orang lain. Setelah itu, ketika Anda masuk perjanjian, Anda memenuhi persediaan, Anda akan mulai menerima perlengkapan. Anda bisa melewati lembah bayang maut. Amin. Anda bukan ditolong sama orang lain semata, tetapi ada satu otoritas. Sudah nggak jauh-jauh, lihat almarhum Pak Petrus Agung. Orang nggak bisa mikir gandengannya bagaimana melihat sosok beliau waktu SMA, SMP, pria yang katanya pendiam, nggak pinter bicara, tiba-tiba menjadi seorang hamba Tuhan yang bisa memimpin jemaat ribuan dan seterusnya. That is covenant. Amin. Dan percayalah bukan hanya untuk Pak Petrus, untuk setiap anak Tuhan yang mau masuk. Anda gak hanya terima identitas, Anda akan terima otoritas. Anda akan lihat, you walk with him. Bukan cuma ditolong dia, tapi engkau jalan sama dia. Makanya di Sardis orang yang jalan sama Yesus, orang yang punya jubah. Ulangan 29 ayat 5. 40 tahun aku mimpin kamu jalan, jubah sepatumu. Jadi jalan itu harus punya jubah, sepatu dan cincin. You walk. Ketika kita memenangkan pertandingan, jadi ketika peperangan, krisis itu terjadi. Ini adalah sebuah kesempatan. Ketika kita lewati bersama Tuhan, dia bisa merubah yang pahit jadi manis, padang gurun menjadi mata air. Tapi syaratnya ada Tuhan. Syaratnya engkau hidup di dalam dimensi itu. Kalau enggak babak belur kita. Yahweh Rabbah Elohim Shaddai. Anda tidak hanya seorang yang lembut, penuh kasih. Anda menjadi warrior. Amin. Kita tidak hanya berkata Tuhan tolong. Kita berkata semua tekanan aku patahkan di dalam nama Yesus. Ketika kita memenangkan sebuah pertandingan, Anda lihat dunia militer, bagaimana orang naik pangkat. Penugasan demi penugasan. Tantangan demi tantangan. Kalau dia bisa lewati, poinnya ada. Tap, tap. Satu titik, dia naik. Ingat, yang naikkan bukan kita. Yang naikkan itu adalah komandannya. Kalau Kapolri meninggal, permisi, maka jabatan Kapolri kembali ke presiden. Anda nggak bisa datang ke rumahnya Kapolri yang sudah meninggal pakai jubahnya. Aku sakit jadi Kapolri, nggak bisa.
Yang memberi adalah Tuhan. Benny Hinn tidak pernah mengenal terlalu baik dekat oleh Kathryn Kuhlman. Tapi jubah mantel pengurapan mati Kathryn Kuhlman nyampe ke Benny Hinn. Dan ketika Anda dan saya memenangkan, Anda menerima penyediaan yang kedua. Ia menyediakan hidangan. Amin. Di hadapan lawanku. Ini bukan pertolongan, ini bukan kebaikan, tapi satu penyediaan yang membawa kekuatan dan kelimpahan. Sesuatu kalau ini tuh bukan hanya sehat, tetapi bugar, satu tingkat yang disiapkan untuk bertanding, bukan untuk daily activity life. Bukan hanya untuk jalan, duduk, bisa kerja, tetapi untuk lari 45 kilo. Untuk tinju bertanding, untuk mengangkat barbel. Jadi ukurannya bukan sehat, bugar. Anda akan dibawa ke situ. Kalau perjalanan Elisa mulai dari Gilgal masuk perjanjian. Anda akan masuk battle. Anda akan mulai masuk dalam penyembahan. Bukan performanya, bukan teknik menyembah. Bukan soal angkat tangan, lipat tangan. Bukan soal berlutut, losor. Itu ekspresi. Tapi ada sesuatu yang kita persembahkan. Amin. Covenant sesuatu yang dipotong di dalam hidup kita. Seorang penyembah tidak menyiapkan dirinya qualified untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Seorang penyembah adalah meletakkan memposisi dirinya menjadi available di hadapan raja untuk dinikmati raja. That's worship. Sehingga di situ kata kudus bukan soal moralitas. Kata kudus, kuduslah engkau sebab aku kudus. Itu adalah bicara keselarasan. Bahasa anak mudanya se-chemistry, sehati. Amen. You walk with him. I'm still learning, but I can sense how to walk with God. There is a presence, there is a blessing, but there is a power, authority. Abundantly. Kelimpahan itu apa? Begini, pialaku penuh kelimpahan. Buat kita cukup satu titik. Tapi berkat itu turun terus. Kita tidak pakai hanya untuk diri kita sendiri lagi. Amin. Amin. Selebihnya itu melimpah. Ini ada satu level yang berbeda. Dari Gilgal battle itu adalah imam. Tapi di situ masuk Jericho, engkau akan melihat tembok itu runtuh. Engkau akan melihat manifestasi kuasa itu natural. Yang terakhir Yordan, semua tirai itu, semua penghalang itu. Orang bisa lihat face to face, perfect, rapture. Tetapi semua itu, saya ingin menekankan titik nolnya. Di Surabaya ada radio namanya titik nol, suara Surabaya, titik nol, perjanjian. Temukan, siapkan dirimu masuk dalam perjanjian. Maka engkau akan menerima identitas. Identitas baru, nasibnya baru. Yang terakhir, saya temukan sesuatu yang mengejutkan. Israel yang keluar dari Mesir. 2 juta. Sebagian pengkhotbah saya nggak nyalain. Mereka adalah orang-orang yang nggak selamat. No. Kenapa Bapak percaya mereka adalah gambaran orang yang selamat? Karena mereka itu
Bahasa Jawanya ada kayak ngeyelan, stubborn, grumble, ngomel terus. Karena dasar ibadah itu apa? Mengucap syukur. Amin. Sekalipun keadaan tidak baik, terima kasih. Aku percaya Tuhan baik. Keadaan yang tidak baik, Tuhan tetap baik. Dan Tuhan bilang sama Musa, minggir Musa. Bangsa ini kurang ajar, aku habisin. Tapi percayalah Tuhan itu ngamuk kok ngomong-ngomong. Maksudnya apa? Aku yang ngamuk Musa, aku yang jaluk no ampun. Gitu ya. Karena Tuhan itu tunggu permohonan seorang imam. Amin. Dan Musa menangkap hati. Tuhan, apa kata dunia? Nanti dunia ngomong, Allah ini bisa membawa keluar tapi tidak bisa membawa masuk, makanya dibunuh. Tuhan itu diajari Musa. Tuhan maksudnya ya begitu. Aku mengampuni sesuai permintaanmu. Baca Bilangan 14. Berarti bangsa itu, Israel itu diampuni enggak? Halo? Diampuni. Dipelihara, ditolong. Diampuni. Tuhan sendiri bicara, aku mengampuni sesuai permintaanmu. Tetapi orang yang sudah 10 kali menista aku, sekalipun mereka melihat perbuatan, aku bersumpah tidak masuk tanah perhentian. Apa artinya? Ini mengejutkan saya. Ini yang buat bedanya. Mereka umat yang tetap menerima pengampunan, tapi mereka kehilangan perjanjian. 40 tahun no direction. 40 tahun mereka gak pernah bertumbuh. Tidak kenal jalan Tuhan. Dan mereka digambarkan muter. Mereka gak pernah jalan di jalan Tuhan. Mereka gak kenal. Dan yang terakhir artinya mereka tidak punya jatah lagi menerima tanah perjanjian warisan. Tapi mereka diampuni gak? Diampuni. Sudah saatnya umat Tuhan ngerti dimensi perjanjian. Bukan hanya pengampunan. Bukan hanya pertolongan. Orang Israel, mereka bukan tidak diampuni yang keluar dari Mesir. Mereka kehilangan perjanjian. Sehingga mereka gak pernah transformasi. Mereka gak pernah jalan sama Tuhan. Mereka disuruh muter-muter, cuma jadi tua, mati di padang gurun. Selesai. Dan Tuhan ingatkan, biarlah mereka jadi peringatan. 1 Korintus 10 bagi kita yang hidup di akhir zaman.